Yo guys, welcome back with me Kopix Gaming. Kali ini gua nggak sendirian. Di video kali ini gua ditemani oleh seorang stand up komedian yang sangat sukses. Come to Papa, come to Papa. Bohong. Halo. Bohong. Kalau saya sukses, saya setara bagi Pamungkas. Saya duduk di bangku juri, tidak sukses. Pasti kalian tidak mungkin tidak kenal dia, guys. Dia adalah Tidak mungkin tidak kenal dia. Dia adalah Anda siapa? Saya Jupri. Jupri. Dia adalah Ya, Anda- juara 7 stand up komedi 7 ya? Bro, di dunia ini juara ada 1 2 3. Oh iya, yang benar, podium benar. 1 2 3. Oh, nah benar. Yang juara 7 tuh kayak ya udah kayak di Rossi nih, di Rossi kan udah 1 2 3 yang juara 7 ya beli cilok di sono gitu, Bro. Tapi seenggaknya udah masuk panggung stand up komedi Indonesia, Bro. Oke, udah oke. mantul banget gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih guys sama Bang Jupri ini. ini kok masuk ini channel lo. Masuk channel gua. Subscribe. Iya, aku lupa. Guys, kalian jangan lupa subscribe ya channel Bang Jupri, namanya adalah Mal Jupri. Oke, jadi kita mau ngobrolin tentang dunia stand up nih guys, karena gue juga pernah memasuki ranah stand up komedian. Oh, tapi gagal. Tapi gagal total. Jadi gue mau nanya sama ahlinya nih, buat kalian juga ya. Jangan kan ada pernah lah terjun. sama yang lebih senior lah. Sama yang lebih senior lah. Enakan gitu Ah. sih. Kalau ahli tuh kayak nanti Bang Panji lihat emang dia ahli. Langsung gitu. tidak. Iya, pokoknya sama senior lah yang udah mantul stand up-nya. Alhamdulillah. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kenapa lu pengen jadi stand up komedian? Karena gua introvert di rumah. Karena bokap gua tuh didik gua tuh keras, suka mukul abang-abang gua juga. Jadi gua capernya di sekolah. Bagaimana gua capernya ya melawak gitu. Oh, jadi hiburan lu. Jadi gitu. ketika orang tertawa ya itu hiburan gua gitu. Lu ada kesenangan pribadi gitu Dan itu dulu belum kenal stand up. Jadi yaudah sikap gua gitu. berawal dari situ. Terus orang-orang kayak apa namanya? Cara gua untuk nge-track perempuan yang gue suka ya, gue dengan cara gue membuat orang lain ketawa dan gue pengen banget dia terkesima dan tidak efek apa-apa. Ya jelek aja, soalnya dulu tuh gue kurus, jerawatan, sampah. Setara gue sama ini pisang keinjek. Wah. Gitu loh, pokoknya gitu lah. Intinya gue tuh pengen caper sama siapapun dengan cara melawak dulu sekolah. Iya. Gue pengen orang-orang ketawa karena gue gitu. Gue pengen orang-orang happy karena simple gitu. ya ternyata ya, dari malah Simple. Nah baru ada, Jup, lu kenapa nggak ikut stand up? Oh, ada gitu. Ya pokoknya intinya gue masuk dunia stand up juga nggak segampang itu. Oh, butuh perjuangan gitu. Butuh perjuangan dan gue nggak pernah lucu. 2 minggu gue nggak lucu sampai gue berpikir kayaknya gue lucu di tongkrongan, gue nggak bisa lucu di stand up karena dulu gue cuma nyeletuk di belakang. Lu tahu bocah-bocah di belakang tuh Iya. guru kodok Iya gitu. Iya, Siap. gitu. Iya. Nah masuk dunia stand up nggak segampang itu. Gue sampai open mic pertama gue ngebom parah, open mic kedua ngebom lebih parah lagi sampai orang bilang ganti orang aja gitu. Masa? Beneran demi Allah. Dan yaudah, dan gue tuh mikir aduh stand up kayaknya nggak bisa deh. Cuman kayak ada teman gue datang kayak Dewi gitu, kayaknya lu nggak tahu formula stand up ya, Juk. Terus Emang kayak gimana? Baru diajarin punchline gini. Dan gue diajarin itu teori-teorinya. dan itu tuh gue belajar, ibarat kata ya belajar sendiri gitu. Gue Nggak cuma ngajarin sama sekali? Dia cuma ngasih tahu pola-polanya, jadi intinya stand up gue mau berawal emang dari lucu. Emang awalnya sudah lucu saya. Oh iya, siap. Jijik banget. Dan masuk stand up dan tahu polanya dan jadi stand up komedian gitu. Tapi membutuhkan waktu yang singkat ya kalau menurut gue sih. Soalnya kan gue pernah ikut stand up kan di komunitas Pamulang kan, dan gue ada berbulan-bulan, ada 3 bulan sampai 6 bulan, setengah tahun, dan gue nggak pernah lucu di situ. Berarti Mungkin lo lagi sibuk YouTube kali. Segitu. justru itu pelarian gue karena di YouTube gue lagi stres. Betul. Makanya gue mau ngejar stand up. At least kayaknya semua orang bisa sih. Cuman lu tuh nggak tahu polanya aja, nggak tahu jalan yang lu bisa masuk ke dunia stand up. Selahnya gitu ya. Selahnya sama kayak lu bikin apa? Cara gue mempelajari. Hal yang gue pelajari. Nah itu kan lu tuh awal bikin banyak. Nah lu ketemu ini baru dapat lu polanya nih. Oh gue bakal being good YouTuber. Nah itu gue juga stand up seperti itu karena gue tuh udah tahu banget. Oh iya. Jadi gue ini belum ketemu selahnya. Belum tahu selahnya. Padahal gue udah tahu kayak teori-teorinya, ada yang namanya rule of three lah gitu-gitulah. Bahasa-bahasa stand up gue udah belajar kok hal Gue gitu. di dunia stand up belajar, gue bisa stand up dulu baru belajar pola. Oh. Bukan maksud gue
Gue tuh taunya setup punchline dong udah. Asumsi, punchline. Gue nggak tahu tuh namanya rule of three. Gue nggak tahu itu namanya pematahان asumsi. Gue nggak tahu itu namanya Little Man in the Big Situation atau ada Man in the Big Situation. Jadi stand up comedian. Tapi emang cita-cita lu jadi stand up comedian aja? Nggak ada. Dan tadinya nggak ada cita-cita? Gue tuh kayak putus aja hidup gue nggak. Jadi itu dulu gue pengen jadi musisi. Gue pengen jadi vokalis. Makanya dari kecil gue suka show off dengan nyanyi gitu. Hari ini ku dendangkan ya gitu ya Jiro gitu. Makanya materi awal gue impersonate. Vokalis. Oh jadi sama kayak gue ya. Jadi cita-cita kayak gue stand up nggak bisa, akhirnya di YouTube lo kan posisi nggak bisa, akhirnya stand up. Gitu. Betul. Kayak dimusuhin sama anak band kayak lu nggak bisa main musik gitu. Jadi pelariannya stand up. Sama Pak, saya juga dulu gitu Pak. Mungkin gitu ya. Stand up Pak. Ya, jadi kalau emang tapi lu ada harapan pengen jadi G Pamungkas gitu-gitu apa? Tadinya gue juga pengen. Iya. Gue juga pengen jadi stand up comedian karena seru aja gitu menghibur. Gue juga sama. Tadinya kayak di tongkrongan gue jadi orang yang paling caur lah. Paling caur lah gitu. Makanya gue pede. Kalau ada tukang bakso, "Bang, masih banyak, Bang." "Masih deh, kasian banget gak laku." Gitu-gitu ya. Iya kayak gitu-gitu lah. Bandel. "Bang, berhenti, Bang." Berhenti jualan. Iya. Cuman ya bercandanya sih gitu kan kalau tongkrongan nggak bisa disamain sama masyarakat umum gitu. Jadi kayak ya susah lah pokoknya lah stand up lah. Iya, intinya lu belum ketemu polanya. Siap. Jalan yang salahnya buat diri sendiri beda-beda ya orang. Betul. Oke. Kayak ada namanya Ko Erwin, anak Jakbar. Kayaknya lu pernah open mic Jakbar ya? Lu tahu? Ada fotonya, gue bilang, saya aja tidak pernah lucu di sana. Kamu berani-berani open mic di Jakbar. Gue ngebom banget di situ dan gue kayak anjay, gue kayaknya pengen udahan tapi sayang gitu materi gue pengen lihat yang pecah yang mana, akhirnya nggak ada yang pecah. Gua aja jarang pecah, makanya gue nggak berani di situ tuh kayak tempat sakral, lu lucu banget baru bisa orang ketawa gitu. Oh gitu. Enggak, soalnya gue mikirnya gini, gue kan seringnya nonton di YouTube atau stand up apapun, gue seringnya nontonin stand up yang anak-anak Jakbar ternyata. Ardi Terwanda, gue suka banget tuh nonton dia. Nah akhirnya lama-kelamaan cara penulisan gue mirip-mirip dia. Dan gue pengen nyoba mungkin di Jakbar bisa kali ya sama gitu, maksudnya betul. temanya, maksudnya gue sukanya stand up tipe yang apa sih bilang situasi ya? Salah situasi. Situasi. Coba gue main ke Jakbar, sama aja ternyata. lebih mudah di Pamulang. Iya, makanya Pamulang adalah ketawa yang lumrah lah. Iya. Kalau di Jakbar tuh asumsinya harus tebal dulu. Oh gitu. Tebal setebal-tebelnya baru dipatahin orang lucu. Dan menurut gue stand up comedy itu sekarang udah mulai susah karena penonton sudah mulai tahu polanya. Sudah mulai ketebak. Punchline-nya ketebak. Wah, berisik banget lu kayak. Nah, orang nih kayak apa nih? Oh, dan udah menebak-nebak punchline-nya gitu. Terus tips dari seorang Mal Jupri nih untuk para stand up comedian pemula atau yang pengen jadi stand up comedian apa? Buat teman-teman yang pengen jadi stand up comedian, mending jadi YouTuber dah. Males. Itu job kalau lu pada. Lawakannya enak gitu. Kalau di YouTube tuh receh masih pada ketawa. Iya. Dan ketawanya pakai komen sih. Iya, nggak ada orang yang ketawa beneran. Lucu lu turun tuh. Nggak, di dunia stand up tuh berat. Oh iya, berat banget sih, berat lu akuin. Nggak seberat apa yang lu akuin sih, tapi masuk komunitas sih. Jadi waktu itu gue bikin video, lu kalau misalkan mau ikut kompetisi TV masuklah komunitas dulu biar lu bisa biar lu bisa eksplorasi, biar belajar. Intinya gue mulai itu dari komunitas. Gue waktu itu di Jaktim dulu pertama, Pak. Di Jaktim. Di Jaktim ngebom terus nggak stand up lagi 2 bulan atau 3 bulan sambil belajar setup punchline sama teman gue di Jaktim. Sampai teman gue nih yang di Jaktim bilang, anjing malu gue bawa Jupri gitu. Saking gue parahnya gitu. Mungkin lu tuh open mic pasti ada titik 1-2 ketawa lah. Kalau lu, gue nggak ada sama sekali gitu. Dan gue tuh ke Pamulang dulu, Pak. Asing dong, karena gue tuh emang tinggal di Pamulang, tapi gue baru tahu Pamulang karena ada teman gue. Terus dibilang, Jup lu open mic di Pamulang aja. Gue ke Pamulang dan gue paling pecah malam itu. Karena impersonate musik itu. Pak, gue bener-bener kayak anjing, ketemu bolanya nih. Gitu kayak senang banget ya. Ini dia yang gue cari gitu. Baru gue mau masuk stand up Pamulang. Nah, stand up terus ada audisi suci, gue ikut-ikutan. Tidak kayak nanti tahun depan gue bakal karantina nih, tai lah, enggak kayak gitu. Gue kayak yaudah coba dulu audisi gue nggak dikat. Tapi makasih gitu. Gue sampai terima kasih Jupri. Makasih Jupri. Siap. Enggak apa-apa gue, tapi dalam hati gue kayak nggak ada penilaian tambahan nih biar gue bisa lebih baik di tahun depan. Ternyata nggak ada. Nah, suci 6
bukan Bang Radit. Jadi kalau di Raditya Dika, dia pengen nyari persona. Keunikan yang banget gitu. Keunikan yang yang beda banget gitu, beda banget sama yang lain gitu. Kalau pas Bang Panji, ya pokoknya pas Suci 6 itu kan nggak ada Raditya Dika. Triknya, lu gimana ngebangun stand up-nya? Lebih polanya. Nah, dulu dari awal gue tuh tidak menjual persona tau. Kalau lu tonton punya gue cuman menjual delivery gue yang asik gitu. Dan masuk Suci itu juga audisi terburuk. Mungkin audisi dari anak-anak finalis lain gue audisi terburuk. Tapi gue udah diwanti-wanti masuk Suci 7 saat gue super. Pas super gue bagus kan. Pas super bagus, sutradara gue suka. Jadi pas audisi gue jelek banget. Sampai Bang Panji bilang gini, Jupri, walaupun lu dapat golden ticket, lu belum tentu ditelepon. Jadi jangan terlalu pede. Oh, tapi karena lu udah menunjukkan kelas lu di Super. Di super. Jadi sebelum masuk Suci lu udah di kuat super lah, ya. udah nama gue udah kuat lah, udah orang kenal. Oh, jadi seperti itu ya perjalanannya. Terus setelah Suci 7 gimana? Setelah Suci 7, singkatnya aja singkatnya. Singkatnya adalah tidak ngapa-ngapain, panggilan juga. Ya banyak tapi tidak begitu kuat. Gue tuh dapat rezeki banyak tuh ya gara-gara Bang Panji. Jadi orang tuh, jadi kayak orang mau beli karya gue kayak Mas Jupri ya Suci 7 opener Bang Panji gitu. Jadi kayak ada bahwasanya opener Bang Panji itu. Identiknya itu. Identik. Ya intinya kalau lu suka jalanin terus lah, konsisten sama kayak YouTube. Jangan gampang nyerah gitu lah ya. Jangan gampang nyerah. Terus nyari celahnya benar harus sendiri ya, nggak bisa sama Harus orang. harus sendiri. Jadi lebih ke penulisan kali ya, Lebih ke penulisan dan karena harus rajin gitu. Enggak, maksudnya gue pengen tahu lebih mendetail nih apa sih kegiatan lu gitu loh. ketika lu nulis materi lu gimana caranya nikmat. Gue pernah bikin materi 10 menit dan itu 1 hari. Dan itu gue nulisnya sampai ketawa nangis. Saking itu lucunya. Anjing bangset. Ini juga tolol banget gitu. Ya, begitu. Sampai besokannya gue stand up sampai gue jadi pertama kali gue stand up di kampus. Ini gue bilang senior gue bilang, ayo beri tepuk tangan buat komik baru, mungkin tidak lucu, jadi kalau dia nggak lucu ketawain aja. Terus dia ngerendahin gue kayak dalam hati gue, denger dulu apa pas gue stand up gue pecah banget tuh, ruangan terbuka tapi orang ketawa kenceng banget. Jadi kayak ya udahlah, intinya ikuti kata hati lu. Kalau mau masuk dunia stand up komedi, gimana caranya lu bisa menghibur diri lu dengan sangat baru orang lain gitu. Jadi intinya kalau nulis materi kita harus ketawa dulu sampai ngakak gitu. Iya, benar-benar matang banget. Ketika lu nulis belum tentu, belum cukup tuh sampai tolol gitu. Nah itu poin pertama. Kalau sekarang gue nulis materi kayak ini kayaknya udah lucu nih, karena rasa itu sudah hilang, sudah sirna. Kayak karena gue udah sering bikin materi kayak gini, jadi gue tuh nulis materi kayak kalau gini pasti lucu nih, kalau gini pasti lucu. Jadi udah nerka-nerka. Nah itu poin dimana lu tuh udah banyak panggung, dimana rasa komedi itu lu udah naik tinggi. Jadi kayak udah tahu salahnya banget gitu. Udah tahu salahnya. Nah orang baru tuh lu butuh kayak kerja keras ya. tolol. Yang baru tuh harus kayak gitu. Iya harus kayak gitu. Gimana jelasinnya gitu lah pokoknya. Tapi butuh bakat juga nggak sih kayak orang banyak yang kerja keras sampai bertahun-tahun kayak nggak ada kemajuan gitu. Ada kan stand up comedian kayak gitu. Rere tidak lucu dulu. Oh lama gitu maksudnya prosesnya. 1 tahun. Rere ngebom. Tapi lucu sekarang paling lucu di Jakarta. Oh jadi intinya jangan gampang nyerah ya berarti ya. Nggak gampang nyerah dan pasti tahu ada polanya, Dan kalau lu kan suka ngomong ya, pasti ada polanya pasti. Sampai lu pernah ngomong terus ketawa sendiri ya, itu udah sebetulnya lu udah punya kunci di dunia stand up gitu. Terus lu udah sadar lah itu lucu banget gitu. Jangan sampai ada orang yang mikir kayak ini lucu buat penonton nih, tapi lu belum bisa menikmati itu. Terus lu kalau nulis materi itu benar-benar kayak seharian gitu, berapa jam gitu ada nggak? Oh enggak. Random aja pokoknya. Random aja, semut gua. Semut aja, Ya gua nulis bisa, gitu. Gua bisa bikin materi 5 menit untuk 3 bulan bisa bikin materi 10 menit kalau moodnya sangat bagus dan momentumnya bagus. Waktu itu yang gue bilang tuh bikin 1 hari 10 menit, itu momentumnya tuh parah banget. Kayak kampus gue airnya nggak ada, terus kelasnya dipersempit, terus banyak hal keresahan yang bisa gue omongin. Dan waktu itu gue stand up depan kajurnya langsung, jadi maaf nih pak nih gitu. Tapi gue kata-kataan maaf nih pak nih gitu. Jadi orang tuh ketawa kenceng gara-gara itu. Oh beda ya, lu cuma butuh waktu kayak 10 menit gitu ya untuk nulis. At least kalau rasanya pas. Tapi jujur aja gue tuh nggak bisa bikin materi 1 minggu. Kalau yang di kompetisi Suci tuh
Gue tuh bagus ketika yang kata selahnya 2 minggu. Pas sudah seminggu gue udah agak kendor karena gue udah anjir gue belum siap gitu. Jadi normalnya gue bikin materi itu lebih dari 2 minggu. 2 minggu untuk penampilan berapa menit? 5 menit. Oh, gila ya. Tapi kalau apa namanya? Keresannya deket sekali itu bisa 10 menit, bisa 1 hari. Kalau deket banget, tapi itu momentumnya tuh jauh, nggak bisa setiap saat. Tergantung ya berarti ya. Tuh, rencana kedepannya lu mau gimana? Mau tipe stand up kayak Raditya Dika atau kayak Panji? Gue mau ngikuti Bang Panji. Oh, yang show gitu. Yang show. Berarti... bukan. I mean, Bang Panji itu emang jualan entertainmentnya show sih. Tapi gue pengennya tuh yang ranah di dunia di YouTube. Makanya gue nanya-nanya tentang YouTube ke lu. Karena gue tuh kayak belum pas lah buat bikin show segede itu. Tapi kalau di YouTube ya udah YouTube. Kalau nanti ada yang suka baru udah gue bikin show tertutup. Oke. Gitu aja sih paling ya. Thank you banget nih Bang Jupri udah meluangkan pengalamannya dan ilmunya kepada kita para stand up komedian tidak sukses-sukses. belum ketemu aja. Belum ketemu ya. Buat penontonnya patokannya setahun lah ya. Buat penontonnya Yasir, subscribe lah, bantu kami. Jangan lupa di subscribe guys. Yoi. Mal Jupri YouTube-nya gue taruh link di deskripsi, oke? Mantap. Ya, itu aja video kali ini guys. Kalau kalian terhibur ya nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe channel kita berdua. Linknya di deskripsi. Bye-bye. Bye.